Gembalaku, Engkau milikku, dalam gelap Kau mencariku, dingin duniaku, hangat kandangmu, ku ikut gembalaku. Cahaya mulia terangi jalanku, hingga tiba hari yang mulia itu. Di padang teduh, di lembah hijau, ku ikut gembalaku. Gembala aku, Engkau milikku, ku telah hancurkan hatimu. Rahmat dan hukum mempesonaku, di Golgota berpadu. Hidup diberikan menebus jiwaku, karena dosaku hatinya pilu. Salibku pandang, dunia ku buang, ku ikut gembalaku. Gembala aku, Engkau milikku, Kau memanggil ikut aku. Firman-Mu Tuhan, terangi jalanku, Roh-Mu buat kesaksian-Mu. Ajaiblah kasih-Mu pada domba-Mu, ke air yang tenang Kau menuntunku. Tongkat dan gada, Allah yang esa, ku ikut gembalaku. Bapa Surgawi, saat ini kami di dalam ibadah penyembahan kepadamu membuka lembaran kitab suci. Roh Kudus Tuhan, sebagaimana yang Kau janjikan, kiranya menyertai kami, memenuhi hati dan pikiran kami, memberikan penjelasan yang baik, dan itu akan menjadi firman benih yang tertabur di hati yang sudah dilembutkan, sehingga dapat bertumbuh dengan baik, teristimewa berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat bagi sesama kami manusia, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Suatu pengalaman yang lebih dalam. Pengalaman. Sepanjang 10 hari ini, kita akan mendapatkan kesaksian-kesaksian dari pengalaman beberapa umat Tuhan yang menjadi perenungan bagi diri kita
masing-masing. Tidak disebutkan pengalaman dari siapa, tetapi yang jelas bahwa ini bisa juga terjadi di dalam diri kita sehari-hari. Kemarin kita belajar mengenai seorang yang dalam kehidupannya memiliki pengalaman pahit dalam rumah tangga, sehingga dia tidak bisa merasakan kasih daripada seorang bapa. Sehingga ketika Allah dipanggil sebagai bapa, dia terkejut. Dia senang dengan figur Yesus, tapi dia tidak suka figur seorang bapa. Dan akhirnya Yesus mengubah dirinya. Kemudian Yesus katakan sama seperti kepada muridnya, kalau engkau sudah melihat aku, engkau juga sudah melihat Bapa, yang menunjukkan bahwa Allah sebagai Bapa juga mengasihi. Sekarang ini kita akan melihat suatu pengalaman seorang yang menjadi orang yang memang dari sejak kecil anak yang baik. Dia tidak pernah memberontak terhadap orang tua, baik ayah maupun ibu. Dia sangat sopan di sekolah, menghargai guru-guru. Dia tidak sama seperti anak-anak yang lain. Mungkin ada keisengan, mungkin ada sesuatu yang kenakalan-kenakalan yang dilakukan. Bahkan apalagi mengenai obat-obatan, pesta pora, minuman alkohol. Oh, itu sangat jauh dari kehidupan anak ini. Dan pengalaman kekristenannya pun di gereja demikian juga. Dia dikenal sebagai seorang yang baik. Bagaimana tidak baik? Dia menjaga makanannya untuk makanan yang sehat. Kemudian dia tidak menyukai juga lagu-lagu populer. Musik-musik rock dia ganti semua dengan musik-musik rohani. Menggunakan pakaian yang sopan. Demikian juga mengajarkan sekolah sahabat. Menjadi guru sekolah sahabat. Kemudian juga dia terlibat di dalam penginjilan. Lalu pada waktu yang tepat, saya juga menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Saya menyatakan bahwa hati saya serahkan kepada Yesus. Benar-benar percaya kepada firman-Nya dan menaruh pengharapan kepada kehidupan yang kekal. Dunia di sekitar saya benar-benar adalah hal-hal yang rohani dan baik. Sampai pada satu ketika ada seminar diadakan di gereja tentang kehidupan Kristiani. Di sana ditekankan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, maka kita senantiasa berada dalam satu hubungan yang tidak baik dengan Kristus. Bagaimana saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Kristus? Penampilan saya baik di luar gereja, di sekolah, dengan tetangga-tetangga, baik di gereja sendiri, baik kok saya. Bagaimana kok saya tidak memiliki hubungan yang aman dengan Kristus? Pembawa seminar menyatakan atau mengutip kitab
atau buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 172. Ini adalah buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1. Demikian bunyinya. Kehidupan orang Kristen bukannya suatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan ada suatu kehidupan yang semata-mata baru. Jadi dia memikirkan, apakah yang saya lakukan ini memang muncul dari dalam, lalu kemudian menjadi satu bagian luar kehidupan saya, ataukah ini hanya bagian luar saja, tetapi hati saya sebenarnya adalah hati yang penuh dengan dosa. Saya membutuhkan kehidupan yang baru. Kehidupan baru harus merubah diri saya dari dalam, baru apa? Keluar. Bukan semata-mata hanya penampilan apa? Luar. Saya gambarkan di sini seperti modifikasi. Kalau modifikasi itu bagaimana? Hanya poles-poles ya, dipoles-poles supaya memang dari penampilan luar kelihatan apa? Bagus. Ya, mungkin gambaran yang lain adalah seperti kalau ada kuburan dihias bagus, tetapi sebenarnya yang berada di dalam kuburan itu adalah orang mati. Orang yang mati. Oh iya, tulang belulang. Hanya penampilan luar saja apa? Bagus. Memang diri kita perlu dimatikan. Tetapi jangan keterusan mati. Hanya luarnya saja kemudian dia apa? Dipoles. Kita perlu mati, tetapi harus memiliki hidup yang baru. Setelah mengalami kematian, maka akan terjadi kehidupan yang baru. Diakui, setelah dia menyadari teguran ini, dia mengakui bahwa cinta diri masih ada di dalam diri. Gampang tersinggung, mudah terluka. Kalau saya melakukan sesuatu di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, baik itu keluar di sekolah, baik itu di gereja, maupun melakukan penginjilan, ada rasa kebanggaan diri. Sehingga saya merasa sombong. Saya berpikir bahwa keselamatan sudah pasti di tangan saya dengan melakukan semua itu. Ternyata saya salah. Saya mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi sebenarnya tidak memiliki kasih Kristus. Saya belum berserah kepadanya. Dan saya menyadari saya membutuhkan juru selamat.
untuk membentuk diri saya dari luar. Saya bisa memodifikasi bentuk luar saya, tetapi saya tidak bisa membohongi diri saya bahwa hati saya belum diserahkan sepenuhnya kepada Kristus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ada dua nasihat firman Tuhan di sini. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengakui kebutuhan kita akan juru selamat. Saudaraku yang kasih, memang terkadang ada pertanyaan, siapa dari antara saudara-saudara yang sudah yakin masuk surga? Tolong angkat tangan. Saya hanya ilustrasi itu. Saya nggak ajak saudara-saudara untuk angkat tangan. Memang di satu sisi, Nyonya White katakan, jangan terlalu yakin. Tapi di sisi yang lain, bahwa ketika saya percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan itu sudah saya miliki. Jadi memang kadang-kadang saya menjadi agak susah juga ini kalau ada di depan siapa yang yakin dirinya sudah percaya bahwa dia akan selamat. Saudara yang kasih, keyakinan kita bahwa kita selamat haruslah di sini dikatakan bukan karena penampilan luar saya. Paulus juga menyatakan hal yang demikian. Mau dibilang apa? Saya adalah orang apa? Farisi, demikian. Tokoh agama, mau kurang apa dia? Dia jalankan semua syariat agamanya. Dan mungkin pengalaman dari orang yang kita sebutkan sekarang ini sama dengan Paulus. Kehidupan yang baik. Demikian juga dengan Nikodemus. Apa yang kurang di mata orang banyak tentang Nikodemus? Tetapi dia sadari masih ada sesuatu yang kurang. Itu sebabnya dia datang kepada apa? Kepada malam hari. Ada juga seorang muda yang membanggakan dirinya, berharap bahwa Yesus akan menegaskan bahwa engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Ketika dia katakan, apa yang harus aku lakukan supaya memiliki hidup yang kekal? Ketika Yesus paparkan 1, 2, 3, oh, saya sudah lakukan itu semua. Hanya satu yang kurang. Memang Yesus sebutkan mengenai jual hartamu. Tetapi sebenarnya di sana Yesus menegur bahwa sebenarnya kehidupanmu mengandalkan penampilan diri, keadaan dirimu sendiri. Kamu menyatakan bahwa engkau tidak membutuhkan siapa-siapa, bahkan tidak membutuhkan juru selamat. Saudara yang kasih, kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak bisa mengubah diri kita. Kebahagiaan sejati halaman 18 dan 19 dikatakan demikian. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing.
Tetapi di sini semua itu tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat mengubah hati. Tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Kalau dia tidak menerima hati yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru, maksud dan motif yang baru, yang menuntun menuju kepada satu kehidupan yang baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang kasih, pendidikan yang tinggi, S3 teologi, S3 ministry, kebudayaan, saya tahu tata krama, bahkan adat-adat. Saya orang yang tahu adat. Ya Pak Simbolon, harus belajar kan tata krama budaya. Saya harus panggil apa dia? Kalau salah menyebut, hati-hati. Saya harus memperlakukan orang ini bagaimana? Itu semua baik. Penguasaan kehendak, usaha-usaha manusia, jabatan. Dikatakan di sini semuanya itu punya kegunaan masing-masing dan bisa menghasilkan tabiat yang baik. Tetapi hanya secara lahiriah. Hanya secara lahiriah. Karena itu semua dilihat luarnya. Ngomong-ngomong dilihat luarnya, memangnya kalau kita melihat seseorang, kita bisa melihat hatinya? Tidak. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi. Karena ketika kita menghakimi, sebenarnya kita mencoba untuk menilai seseorang itu langsung menjurus kepada apa? Dirinya secara utuh, termasuk berarti dari dalam. Saudara yang kasih, ini berbicara untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita lihat penampilan orang secara baik, maka itu adalah baik. Dan itu menjadi teladan. Dan itu menjadi pendorong bagi kita juga untuk melakukan yang baik. Tetapi mereka yang melakukan itu tidak bisa membohongi dirinya. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Itu sebabnya mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah penampilan saya itu yang dikenal baik adalah memang berasal dari dalam, bukan hanya sekedar polesan luar saja. Saya tidak dapat mengubah hati saya, tapi saya dapat memilih untuk memberikan seluruh kehendak saya kepada Yesus. Dan ketika saya menyerahkan seluruh kehendak saya kepada Yesus, maka izinkan Yesus mengubah diri saudara dari dalam. Yesus akan memunculkan hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teguran terhadap dosa. Saudara yang kasih, sakit hati akan muncul. Tapi jangan marah, karena Yesus yang mengungkit itu di dalam hati saudara. Tapi sekalipun itu bukan Yesus yang menegur saya dari dalam, kalau ada orang yang menegur saya, jangan marah.
kepada orang tersebut. Jangan juga langsung membantah, karena saat kita marah dan membantah, kita berada dalam posisi tidak mau diubahkan. Saudara yang kasih, saya menikmati rasa sakit hati. Saya menikmati. Tapi kadang-kadang memang terluap juga. Tapi saya mencoba untuk menikmati rasa sakit hati. Kalaupun orang memperlakukan saya tidak baik, saya mencoba untuk menikmatinya. Menikmati. Tapi kalaupun meluap-luap, saya akan langsung berbicara sama Tuhan. Tuhan, ampun. Tapi saya mau Engkau merubah saya. Saudara yang kasih, kita tidak bisa mengubah diri saya. Dan kita tidak bisa menyelamatkan dengan usaha saya. Kita membutuhkan juru selamat. Kebutuhan kita terhadap juru selamat digambarkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa di sana disebutkan? Jika engkau mengaku segala dosamu, jika engkau mengaku dosamu, maka ia itu adalah Yesus Kristus, juru selamat kita, Allah, akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Perkataan mengampuni ini adalah istilahnya pembayaran dosa. Dan pembayaran dosa ini sudah selesai ketika Yesus mati di kayu salib. Tetapi kadang kita lupa hal yang berikutnya. Hal yang berikutnya ialah apa dikatakan? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan itu adalah proses dari dalam, saudara yang kasih. Itu adalah proses Allah mau memberikan kita hidup yang baru. Jadi izinkan Yesus memproses itu di dalam diri kita. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Nah, jadi setelah kita sadari bahwa kita membutuhkan juru selamat, kita melangkah kepada tahap yang kedua, proses yang kedua, yaitu ambil waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus, yang adalah kehidupan kekal. Jadi kita sudah belajar kemarin mengenal dan percaya. Rupanya ayat mengenai mengenal itu baru sekarang diungkapkan. Kita perlu mengenal. Pengenalan kepada Allah itulah kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana saya memiliki waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus? Ya, ini ada 3 hal kehidupan rohani yang biasanya disebutkan. Yang pertama adalah, apakah saya memiliki waktu untuk membaca kitab suci? Karena saudara yang kasih, melalui pelajaran kitab suci, inilah Yesus akan membuka hati kita ini mengenal kebenaran. Jadi kebenaran ini bukan soal hanya sahabat dan sebagainya. Tapi apakah hati saya masih ada kejahatan? Ada niat-niat jahat? Dengan mengerti firman Tuhan, maka dari sana Kristus akan mengorek hati kita. Apakah yang kamu lakukan itu benar
Itu akan muncul di dalam hati melalui tuntunan firman Tuhan. Lalu kemudian berdoa. Kalau seorang mengasihi, tidak mungkin tidak berkomunikasi. Doa juga dikatakan sepertinya nafas. Enggak mungkin seorang itu bisa bernapas kalau dia orang yang hidup. Orang yang mati juga tidak mengetahui berapa beban berat satu benda yang ditaruh ke dalam dirinya. Seorang yang tidak tahu beratnya dosa, tidak mengerti beratnya dosa, maka jangan-jangan hidup rohaninya sudah mati. Jadi saudara yang kasih, kita perlu berhubungan dengan Allah. Kalau tidak ada ini, jangan-jangan rohani kita sudah apa? Mati. Lalu hal yang ketiga adalah katanya apa? Ya? Sesuatu yang indah keluar dari hidup saya, kemudian bekerja bagi Tuhan dalam pelayanan. Ada kerinduan untuk memperkenalkan orang lain juga kepada Yesus. Tapi itu adalah sebenarnya reaksi alamiah yang terjadi ketika kita sudah membaca firman Tuhan dan kemudian berdoa. Jadi sekali lagi saudara yang kasih, hanya kita yang tahu. Digambarkan tadi pada awal, saya orang yang baik. Dan betul, kalau saya juga melihat orang yang baik, dia orang yang baik. Baik orang yang sudah memiliki hidup yang baru, maupun yang hanya dimodifikasi, kalau kita lihat sama. Tetapi yang tahu bahwa dia hidup baru atau hidup yang dimodifikasi bukan orang lain, hanya dirinya sendiri. Jadi bukan berarti saudara yang kasih kemudian saudara lihat orang-orang yang baik ini, belum tentu itu dia. Ini adalah sudah sikap menghakimi. Sesuatu yang baik kita harus katakan apa? Baik, kita puji. Dan itu menjadi teladan dan memberi dorongan bagi kita untuk juga memiliki sifat yang sama, gambaran yang sama. Tetapi sekarang bukan soal kita ngelihat orang lain. Mari kita lihat diri sendiri. Saya adalah seorang pendeta, memiliki jabatan di konferensi, bekerja di organisasi. Pengkhotbah yang ulung, pemberi pelajaran yang baik, itu penampakan yang bagus. Puji Tuhan, orang-orang akan memuji Tuhan, mendapat berkat dari pelayanannya. Tapi sekarang, yang tahu apakah benar demikian adalah dari dirinya sendiri. Dalamilah hati kita sendiri. Apakah saya benar-benar membutuhkan juru selamat, dan apakah saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan juru selamat? Tuhan memberkati kita.